Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwas sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, juga para santri kelas 2 yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang mana pada pagi hari ini Allah Jalla wa'ala masih memberikan kepada kita nikmatnya. Kita diberi kesehatan, diberi pula oleh Allah kesempatan untuk mengisi waktu kita mempelajari agama Allah. Kajian kita di setiap Ahad pagi ini adalah berkenaan dengan kajian akidah, yang mana ini merupakan fase dari fase-fase yang telah kita jalani dari pelajaran kitab-kitab akidah yang sudah berlalu. Cukup banyak, alhamdulillah. Kita membahas akidah uluhiyah. Yang terakhir itu kita membahas kitab Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan Ibnu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Hukum Takfir Mu'ayyan wal Farqu Baina Qiyamil Hujjah wa Fahmil Hujjah. Selesai dari kitab itu, kita masuk ke dalam pembahasan seputar asma wa sifat. Nah, ini merupakan usul salasahnya. Jadi akidah wasitiyah, dia merupakan usul salasahnya asma wa sifat. Gitu ya. Jadi kalau uluhiyahnya adalah usul salasah. Kalau asma wa sifat, usul salasahnya adalah apa? Akidah wasitiyah. Seperti itu simpelnya. Artinya bahwa kitab Aqidah Wasitiyah ini merupakan kitab mendasar. Oleh karena itu kita jadikan salah satu dari kurikulum yang diajarkan di pondok ini, ya, ma'had atau sekolah tahfidz sahabat teladan untuk kelas 2. Kelas 1-nya belajar uluhiyah, kemudian kelas 2-nya masuk dari Aqidah Wasitiyah. Dan itu akan berulang lagi nanti kalau kalian melanjutkan ya pelajaran di jenjang yang lebih tinggi. Hatta kalau kita duduk di hadapan masyayikh, kita akan ketemu lagi dengan topik-topiknya, ya, baik yang ringan maupun yang mendalam. Artinya topiknya berulang, hanya model pembahasannya saja yang berbeda. Jadi yang kita ambil di sini adalah bingkainya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada ikhwah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah, untuk sungguh-sungguh membangun, ya, dalam membangun pemahaman. Karena pemahaman itu nggak bisa diambil secara instan. Itu yang kita lihat di grup-grup WhatsApp, ya. Kita berusaha untuk membangun melalui kajian, tapi banyak orang-orang yang cuman gerecokin, pengen dapat, ya, jawaban hanya melalui tanya jawab dan melempar permasalahan-permasalahan. Ini nggak akan membangun pemahaman. Tidak akan membangun pemahaman dan tidak akan terbimbing kepada pemahaman yang benar. Jelas? Ya. Sama aja kayak dulu antum sekolah misalnya, ya. Antum baru masuk kuliah, kemudian antum bergaul dengan yang semesternya lebih tinggi, kemudian antum tanya permasalahan-permasalahan, antum hanya dapat parsial. Berbeda ketika antum mempelajari jenjang demi jenjang, antum mendapatkan pemahaman yang utuh. Seperti itu, ya. Nah, begitu juga berlaku dalam setiap disiplin ilmu.
Nah, kitab Aqidah Wasithiyah ini salah satu saja dari jenjang itu. Nanti di sana ada fase-fase berikutnya. Jadi agar kita bisa memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, khususnya terhadap perkara akidah, utamanya masalah asma wa sifat, untuk kita jangan meremehkan, jangan lemah dalam mempelajari ilmu agama, khususnya perkara akidah, karena dia merupakan fondasi dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jiddu wajtahidu, ya, sungguh-sungguhlah dalam mempelajari akidah kita, karena dia merupakan bangunan dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran kita dari kitab Aqidah Wasithiyah, kita telah mengambil satu surat yang dimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam hal ini penulis kitab, fadhal, beliau telah menyebutkan contoh, ya, dimana dalam perkara asma wa sifat Allah Jalla wa Ala menerangkan dengan metode nafi dan isbat. Itu ya bisa kita lihat dalam contoh yang pertama, yaitu surat apa? Suratul Ikhlas. Ya, padanya terdapat keterangan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya, yang sempurna. Di situ Allah Jalla wa Ala menerangkan dengan metode an-nafi dan isbat. Ya, qul huwallahu ahad, ini isbat, Allahus samad isbat, lam yalid nafi, wa lam yulad nafi, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nafi. Sehingga dari nafi dan isbat itulah tampak kesempurnaan Allah Jalla wa Ala. Ini output dari mempelajari asma sifat. Ketika kita tahu bahwa Allah Jalla wa Ala adalah satu-satunya, hanya Dia yang berhak menerima ibadah, maka seorang akan beribadah kepada Allah Subhanahu. Namun ketika dia mengetahui lebih daripada itu, akan kesempurnaan Rabb-Nya Jalla wa Ala dari keterangan nama-namanya yang indah, yang mengandung sifat-sifat yang tinggi dan perbuatannya yang tidak terdapat di situ sedikit pun aib dan kekurangan, maka dia akan memiliki bentuk ibadah yang lebih sempurna daripada sebelumnya. Bahwa yang dia ibadahi adalah zat yang maha sempurna, yang berhak mendapatkan kecintaan, yang pengibadahan, mendapatkan, ya, semua yang dilakukan oleh hamba berupa ibadah-ibadah kepada Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu output dari, ya, seorang mempelajari asma sifat. Karena tidak sama antara orang yang dia tidak mengenal dengan orang yang mengenal Rabb-Nya. Ya, kita bisa aja kiaskan, ya, walillahil matsalul a'la. Tentunya Allah adalah perumpamaan yang paling tinggi. Seperti seorang yang misalnya dia bekerja dengan seorang yang mempekerjakan dia, bos misalnya, seorang, ya, mengangkat karyawan, kemudian karyawan ini nggak kenal dengan bosnya, tapi selang berapa waktu ternyata dia kenal bahwa bosnya demikian adalah orang yang memiliki kekayaan, memiliki, ya, wibawa di pemerintahan dan lain sebagainya. Beda antara orang yang kenal dengan yang tidak kenal. Ketika dia kenal, dia akan lebih besar pengharapannya kepada tuannya. Bahwa hajat-hajatnya bisa saja, ya, dimuluskan, bisa saja, ya, terpenuhi melalui jalur tuannya, melalui jalur, ya, pimpinannya. Karena dia mengetahui bahwa pimpinannya adalah pribadi yang memiliki kedudukan dan itu manusia. Ya, dan Allah Azza wa Jalla tentunya, ya, yang paling tinggi. Ya. Jadi permisalan seperti ini digunakan bukan untuk menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak. Ini ditempuh oleh para ulama litakribil faham, untuk mendekatkan pemahaman. Betul? Ya. Nah, seperti itu juga ketika seorang mengenal Allah Jalla wa Ala dengan segala macam kesempurnaannya, maka akan lebih besar pengharapannya, akan lebih besar ketergantungannya, akan lebih besar rasa takutnya, akan lebih besar penghambaannya, kecintaannya, dan yang lain sebagainya yang menjadi pondasi-pondasi dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi, ya, berbeda, ya, output dari uluhiyah dengan asma wa sifat.
Ya. Uluhiyah itu ya, kita mengetahui bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Begitu juga apa saja yang membatalkan keislaman, ya, atau mengurangi kesempurnaan Islam adalah masuk sifat yang disentuh di situ adalah ya, bahwa seorang memiliki ketergantungan yang penuh dan utuh dan total kepada Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak mungkin dicapai kecuali dia mengenal Allah dengan pengenalan yang selayaknya. Baik. Kita tidak akan ulangi lagi ya kandungan dari masing-masing ayat dari surat Al-Ikhlas. Kita akan masuk kepada contoh yang berikutnya. Berkata penulis rahimahullahu taala, qala wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi haitsu yaqul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat kursi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga contoh lainnya apa yang Allah Azza wa Jalla sifatkan dirinya dengannya, itu dengan sifat-sifat yang akan dia sebutkan. Yaitu fi a'zami ayah, yang terdapat pada ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman. Kemudian dibawakan ayat kursi. Ini disebut bahwa ayat kursi dia merupakan ayat yang paling agung. Ya, ini berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari bertanya kepada Ubay. Ya, kata Nabi, "Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Qur'an? Kemudian Ubay diam. Kemudian ditanya yang kedua dan yang ketiga. Kemudian Ubay pun menjawab, ya, ayatul kursi. Ya. Pertanyaan yang pertama kata Ubay, Allah wa rasuluhu a'lam. Sampai pada pertanyaan yang ketiga, kemudian Ubay menjawab ayatul kursi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, liyahnaka hadzal ilma Abul Munzir. Ya, selamat atas ilmu ini wahai Abul Munzir. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ia mentakrir, yang menyetujui apa yang dikatakan oleh Ubay. Ini menunjukkan akan ilmunya Ubay. Nah, dia termasuk ulama sahabah, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepadanya, ya, bukan untuk mendapatkan informasi dari Ubay, melainkan dalam rangka mengajarinya. Jadi ini di antara metode dalam mengajar, yaitu dengan tanya jawab. Jadi ketika seorang guru menanyakan sesuatu, bukan berarti dia nggak tahu, tapi untuk ya mengajari si murid ya akan ilmu yang akan dia sampaikan. Nah, ini tempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jawaban Ubay tepat, yaitu ayatul kursi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memuji Ubay, liyahnaka hadzal ilma Abul Munzir. Ini menunjukkan akan keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Nah, ayat kursi disebut sebagai a'zamu ayah. Disebut sebagai ayat yang paling agung. Kenapa? Sebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, wa sababu kauniha a'zamu ayah, sebab bahwa ayat kursi itu menjadi ayat yang paling agung, limashtamalat alaihi min itsbati asma'illahi wa sifatih. Karena kandungannya. Apa kandungan ayat kursi? Kandungannya adalah keterangan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tanzihu amma la yaliqu bih. Dan juga terdapat pada ayat kursi itu ya bahwa Allah Azza wa Jalla mensucikan dirinya dari ya sifat-sifat aib dan kekurangan. Bahwa Allah Azza wa Jalla ya maha sempurna dari segala macam aib dan kekurangan. Nah, orang yang tahu ya bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha sempurna, tidak sama ibadahnya dengan orang yang tidak tahu bahwa Rabb-nya Azza wa Jalla itu memiliki sifat-sifat yang tinggi dan kesempurnaan yang mutlak. Tidak sama. Ya, sekedar contoh misalnya, seorang yang tahu bahwa Allah Azza wa Jalla maha melihat tidak sama dengan orang yang tidak tahu bahwa Allah Azza wa Jalla maha
melihat. Orang yang tahu bahwa Allah Azza wa Jalla dekat dengan dia, ya, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian sendiri, tidak sama dengan orang yang ya tidak tahu akan hal itu. Ya, dalam tindak tanduknya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam kesehariannya, ya, datang perginya, bergerak diamnya, bicara bisunya, ya, mendengar melihatnya, dalam setiap gerak langkah dia. Tidak sama orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yes? Ya, jadi tauhidul asma wa sifat ini adalah perbaikan umat sebenarnya. Ya, setelah tauhid al-uluhiyah. Maka antum akan lihat suatu masyarakat yang dibangun ya di atas pemahaman tauhid yang benar, berbeda kehidupannya dengan masyarakat yang tidak memiliki tauhid yang benar. Antum bisa lihat, saya pernah tinggal di Saudi pada tahun 2003 sampai 2006. Yaitu setelah saya tahun 2000 itu pulang dari Yaman, kemudian sempat ya 2001 2002, kemudian 2003 pergi ke Saudi sampai 2006. Cuman antara 2003 2006 itu saya banyak bolak-balik juga ke Indonesia, itu pulang pergi. Ya. Saya mengalami bagaimana hidup di negeri, ya. Waktu itu di Riyadh, saya juga pergi ke Jazan. Ya, Jazan itu di bagian selatan Arab Saudi. Ya, saya duduk bersama Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, itu mufti wilayah ya Saudi bagian selatan, ketika itu masih hidup. Nah, sekarang telah wafat rahimahullah. Itu juga duduk dengan Syekh Zaid ya bin Hadi Al-Madkhali ya di Samitah. Kehidupan berbeda dengan kehidupan yang kita dapati di negeri-negeri ya seperti negeri kita. Saya juga pernah tahun 1997 itu di Mesir. Berbeda. Ya, berbeda kehidupan Arab Saudi dengan negeri kita, dengan Mesir. Ya, Yaman masih mending lah Yaman. Ya, tahun 97 sampai 2000 itu saya di Yaman. Yaman masih mending. Ya, Nabi SAW juga katakan dalam sebuah hadis, ya al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu Yaman, hikmah itu Yamaniyah. Kehidupan yang mutawadhi. Bangunannya itu dari rumah-rumah itu bangunannya kebanyakan dari tanah. Kebanyakan dari tanah, ya. Seperti itu. Masyarakat yang kemana-mana bawa senjata, ya khususnya di daerah selatan ya. Afwan, di daerah utara, kok selatan itu cenderung lebih aman. Intinya itu di Yaman, begitu juga Arab Saudi. Terlebih khusus Arab Saudi yang tertanam di sana akidah yang kuat. Kita dapati ketenangan. Ya, kita dapati kehidupan yang hudu. Ya. Sampai-sampai kita dapati di sana orang ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran bukan dari khamar. Ya, khamar kita nggak dapatin orang minum khamar di sana. Ingkarul mungkar dari orang ngerokok. Jadi ada orang ngerokok, kemudian kita lihat ada seorang mutawwa, ya, berjenggot, beragama, dia ingkar itu orang yang lagi ngerokok. Ya, fulan, tofi, matikan, rokok haram katanya. Bisa kita mengingkari kemungkaran di sini dari rokok? Jangan kan dari rokok, dari minuman kerasnya kita nggak berani. Seperti itu. Artinya itu kalau tauhidul asma wa sifat itu menjadi ya yang mewarnai kehidupan, maka kehidupan itu akan indah. Maka perbaikan umat itu justru pertama-tama dari apa? Dari tauhidnya. Makanya Nabi SAW ya ketika beliau berdakwah di Mekah itu ya terjadi di situ kerusakan multidimensi. Ya, anak nikah sama ibunya biasa. Ya. Ya. Afwan. Menikahi bekas istri bapaknya. Ya. Bukan ibunya langsung, bukan. Istri bapaknya, ya kan? Kalau ya, ibu tirinya, ya. Ini ya, mungkar sebenarnya. Namun hal yang demikian itu dianggap biasa di masyarakat itu. Seperti itu. Perang bertahun-tahun, ya kerusakan multidimensi. Ya. Namun yang pertama kali dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Maka akan menang. Ya, itu yang ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Sembunyi-sembunyi. Ya, sehingga mereka kuat untuk ya, mendapatkan intimidasi dari orang. Kenapa? Kenapa kuat? Karena kuatnya keyakinan. Disuruh hijrah ke Habasyah, sanggup.
Ya, hijrah ke Madinah, sanggup. Ya, kenapa? Apa yang menggerakkan itu semua? Akidah. Menggerakkan itu semua akidah. Ya. Seperti itu. Ya, jadi fondasi dari perbaikan umat itu ada pada akidahnya. Nah, akidah itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, isinya semua adalah tauhid. Seperti yang kata oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka memahami ayat-ayat, memahami Al-Qur'an, kemudian ya, mengerti tauhid yang terkandung dalamnya, ya. Itu memahami apa yang paling penting dari misi yang dibawa oleh Quran. Betul? Jadi misi yang paling penting yang dibawa oleh Quran itu apa? Tauhid, kemudian baru syariat. Baru sholat, baru puasa, baru zakat, nanti baru tentang den, tentang muamalah, itu sekian itu. Ya, perkara yang kesekian. Jangan justru yang tentang den, tentang muamalah itu jadikan warna dalam dakwah. Kemudian tauhidnya dia yang redup. Ini terbalik, dakwahnya terbalik namanya. Ya, tapi yang seharusnya apa? Warnanya tauhid. Ya, kemudian baru muamalah itu karena Allah Subhanahu. Ya, jual beli karena Allah, menikah karena Allah, bercerai karena Allah. Gitu kan? Nah, ini yang seharusnya ditempuh oleh para dai, ya, dan juga para penuntut ilmu, yaitu al-ihtimam bit tauhid. Memiliki perhatian yang besar, yang memprioritaskan at-tauhid daripada yang lainnya. Baik. Jadi kembali kepada pembahasan sebab kenapa ayat kursi dia merupakan ayat yang paling agung. Kita tahu karena kandung dalamnya apa? Ya, nama-nama dan sifat Allah, dan Allah Azza wa Jalla mensucikan dirinya dari sifat-sifat aib dan kekurangan karena kesempurnaan yang mutlak yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis qala haitsu yaqul, yaitu di mana Allah taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekarang kita akan masuk kepada keterangan tentang ya masing-masing ayat dari ayat kursi ini. Kenapa dia disebut dengan ayat kursi? Apa sebab? Apa pasal? Karena di situ terdapat penyebutan kursi. Apa itu kursi? Ada yang mengatakan bahwa kursi itu arsy. Qil. Ya, tapi yang benar bahwa kursi ghairu arsy. Kursi ya kursi, arsy adalah arsy. Ya, yang kedua-duanya adalah makhluk, ya, ciptaan Allah Subhanahu. Dan pendapat yang paling benar tentang kursi adalah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya, bahwa kursi itu apa? Maudhi'ul qadamain. Ya, tempat dua kaki. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun al-arsy adalah apa? Sarirul malik, yaitu singgasana raja yang merupakan saqaf lil makhluqat. Yaitu atap bagi semua makhluk. Wallahu fawqal arsy. Dan Allah Azza wa Jalla di atasnya. Jadi ketika kita bilang Allah Azza wa Jalla di langit, ya, enggak sama seperti kita bilang Muhammadun fil bait, di rumah, di mana rumah itu meliputi Muhammad. Ya, kemudian kita pahami Allah di langit, langit itu meliputi Allah, enggak. Tapi Allah di atas semua makhluk. Ya. Allah di atas semua makhluknya. Yang makhluk yang paling tinggi adalah arsy-nya Allah Jalla wa Ala. Ayat yang pertama, qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa arti Allah? Ini pondasi. Ya, jangan salah kita. Ketika kita menyebut ya Allah, terus kita nggak tahu apa arti Allah. Ya, sering sekali kita tekankan akan hal ini. Sebutkan ya dalam Al-Qur'an itu ya bahwa memanggil Allah Azza wa Jalla dengan dua nama yang ya paling sering diucapkan, yaitu Allah dan yang kedua apa? Rabbun. Ya Allah, ya Rabb, gitu kan? Ya Allah dengan ya Rabb. Ya. Allah itu apa? Hah? Apa? Apa Allah? Ilah. Dzul uluhiyah, yang menguasai uluhiyah. Ya, diambil dari ilah. Ya. Ya, artinya al-ma'bud. Ya. Yang diibadahi. Ya, dzul uluhiyah, ai sahibul uluhiyah.
Zunya di sini bermakna sahib. Yang nakas 2 udah belajar belum? Asmaul khamsah. Nakas 2 udah belajar asmaul khamsah? Udah. Zu di sini bermakna sahib. Ya. Pemilik uluhiyah gitu ya. Yang memiliki uluhiyah. Apa uluhiyah? Uluhiyah itu apa? Ubudiyah, yang menguasai ibadah. Bahwa ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha. Ini kalimat tauhid, la ilaha illa huwa. La ilaha illallah. Padanannya sama. La ilaha illa huwa, la ilaha illa Allah. Huwa itu kembali kepada Allah. Ya. Ini kalimat tauhid. Padanya terdapat nafi dan isbat. Itu dua rukun dari rukun apa? Rukun tauhid. Ya, sama seperti kita bilang Muhammadun fid dar. Muhammad di rumah. Tauhid bukan tauhid. Isbat atau nafi itu Muhammad di rumah? Hah? Isbat. Menetapkan Muhammad di rumah. Ya, tapi apakah cuma Muhammad di rumah? Apakah maknanya cuma Muhammad di rumah? Enggak, bisa jadi di situ ada siapa? Ada Umar, ada Ali, ada Utsman, ya, ada Udin, ada Paul. Gitu kan? Itu kalau cuma isbat, ya. Kalau cuma menafikan saja, juga bukan tauhid. Sampai terkandung dalam kalimat itu nafi dan isbat baru tauhid. Tidak ada di rumah selain Muhammad. Baru tauhid itu. Tidak ada di rumah selain Muhammad, baru tauhid. Jadi tauhid itu harus terdiri dari apa? Nafi dan isbat. Gitu juga dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi kalau kita bilang Allah berhak diibadahi, tauhid? Bukan, belum tauhid. Ya, karena bisa jadi dia beribadah juga kepada patung, beribadah pada kuburan, beribadah kepada. Ya, kalau menafikan saja juga bukan tauhid. Sampai terpenuhi padanya nafi dan isbat. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Gitu. Jadi dari sini kita tahu kalau belum terdapat dua rukun, ya, maka belum dikatakan terpenuhi tauhid. Jelas ya? Nah, itu pengetahuan secara bahasa aja. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya, al-hayy, begitu juga al-qayyum, dia merupakan dua nama, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza du'iyallahu bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta." Kalau Allah dipanggil dengan dua nama ini, ya, dia akan menyambut panggilan hambanya. Dan kalau dia diminta dengan dua nama ini, maka dia akan memberikan. Ini keagungan dua nama ini. Kenapa begitu agungnya dua nama ini? Kita ketahui bahwa dalam pembahasan masalah sifat itu ada, ya, klasifikasi, ya, sifat yang pertama sifat dzatiyah, ya, kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat fi'liyah. Betul? Sudah berlalu di pembahasannya. Ya, sifat dzatiyah seperti apa? Al-hayat, ya. Kehidupan. Apa lagi? Sifat dzatiyah. Ya. Al-ilm, ya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala dzatiyah. Jelas ya? Kemuliaan, ya. Oleh karena itu Allah memiliki nama Al-Aziz, ya kan? Ini sifat dzatiyah. Ya. Yang la yazalu wa la yazalu Allah muttasifan biha. Allah senantiasa memiliki sifat itu. Sifat dzatiyah. Ya. Nah, selain sifat dzatiyah, sifat apa? Fi'liyah, itu perbuatan. Ya. Menghidupkan misalnya, ya, mematikan, memberi rizki, menahannya. Ini sifat perbuatan. Ya. Jelas? Nah, dua nama ini, Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayy, ya, dia merupakan poros dari sifat dzatiyah seluruhnya. Semua sifat dzatiyah yang ada pada Allah, porosnya nama Allah Al-Hayy. Sedangkan Al-Qayyum, kalau Al-Hayy tahu artinya yang maha hidup, dengan kehidupan yang sempurna. Ya. Seperti apa sempurnanya kehidupan Allah Azza wa Jalla? Ya, la yasbiquhu adam wa la yalhaquhu zawal. Tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak disentuh dengan kebinasaan. Beda dengan makhluk. Ya, kalau enggak ada bapak ibu, kamu enggak keluar kamu. Ya kan? Makhluk itu apa? Yasbiquhu adam. Sebelumnya enggak ada jadi ada.
Ya. Kemudian setelah ada, dia bakal mati. Tapi Allah Azza wa Jalla, dia memiliki sifat azaliyah dan abadiyah. Azali, apa itu azali? Dia tidak berawal. Jadi kita akan bahas itu juga. Apa maksudnya tidak berawal? Tidak ada seorang pun sebelum dia. Ya. Yang kedua apa? Abadi. Apa maknanya abadi? Ya, setelah semuanya binasa, Allah Azza wa Jalla tetap hidup. La yasbiquhu adam wa la yulhiquhu zawal. Tidak didahului dengan ketiadaan. Ya. Enggak ada istilahnya Allah itu sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Dan tidak disentuh dengan kebinasaan. Apa artinya? Setelah semua binasa, ya, dia tetap hidup. Itu sifat al-hayat al-kamila. Hayat yang sempurna. Manusia hidup juga, ya, tapi kehidupannya apa? Kehidupan yang naqis, yang kurang. Ya, karena didahului oleh ketiadaan dan disentuh dengan kebinasaan. Maka semua sifat dzatiyah itu porosnya apa? Nama Allah Al-Hayy. Jelas? Adapun Al-Qayyum, apa artinya Al-Qayyum? Yang berdiri dengan sendirinya, ya. Al-Qa'im bi nafsihi wal muqim li ghairihi. Muqim li ghairihi. Berdiri dengan sendirinya dan menghidupkan selainnya. Ya. Atau mengurusi, ya, kebutuhan hambanya. Baik, jadi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, yaitu makna Al-Qayyum. Itu yang menghidupkan selainnya. Tapi kalau kita lihat pada terjemahan Quran, kita akan dapati Al-Hayyu yang hidup, Al-Qayyum yang menghidupkan. Gitu. Jadi Al-Qayyum langsung diartikan apa? Yang menghidupkan. Sedangkan dia sendiri artinya dua. Al-Qayyum, Al-Qa'im bi nafsihi, yang berdiri dengan sendirinya. Artinya dia tidak butuh kepada selainnya. Hatta dia nggak butuh kepada ibadah hambanya. Tapi hamba yang butuh beribadah kepada Rabbnya. Karena dia makanan, kutul qulub, makanan hati. Coba kamu nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Ya, gersang tuh hati. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya beli tambang gantung diri. Kenapa? Karena kegersangan hati. Jadi hati itu butuh makan sebagaimana, ya, tubuh kita butuh asupan. Seperti itu. Nah, ketika kita nggak kasih dia makan dengan ilmu, ya lama-lama orang kalau nggak dikasih makan apa? Mati. Tapi kalau matinya hati, kalau badan mati sendiri. Kalau matinya hati dia bunuh diri dia. Ya, kita lihat orang-orang pintar tapi nggak punya agama. Ya, makanya tingkat, ya, orang bunuh diri di Jepang itu lebih banyak. Ya, tingkat stresnya itu lebih banyak. Pintar padahal tapi kebelinger. Ya, seperti itu. Nah, kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ya, bahwa, ya, kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ya, karena makan dan minum itu makan berapa kali sehari? Ada yang setiap saat makan dan minum? Nggak ada. Kalau dia itu apa? Sapi. Ya. Kalau dia sapi setiap saat makan dan minum, tapi ya manusia paling 3 kali. Ya, minum kalau kata, ya, ilmu kesehatan berapa kali? 8 gelas. Itu pun kadang kita kurang minumnya. Bapak ini kurang minum katanya. Ya, padahal cuman targetnya berapa? 8 gelas, masih dibilang kurang minum kan. Jadi di bawah 8 kita minum. Ya. Tapi kebutuhan kita kepada ilmu itu setiap saat. Setiap saat kita butuh kepada ilmu. Nah, kembali kepada pembahasan Allah Azza wa Jalla itu, nama yang kedua adalah Al-Qayyum. Ya, yang hidup, ya, yang berdiri, ya, sendiri dan menghidupkan selainnya gitu. Kalau kita mau artikan dalam bahasa Indonesia, ya, Al-Qa'im bi nafsihi wal muqim li ghairihi, itu bahasa Arabnya. Wal muqim li ghairihi. Nah, Qayyum ini poros dari semua sifat fi'liyah. Nah, berarti tampak, ya, kedahsyatan dua nama ini. Jadi karena semua nama-nama Allah itu cuman, ya, klasifikasinya dua, dzatiyah atau fi'liyah. Nanti dzatiyah ada dzatiyah apa namanya, khobariyah, ada dzatiyah ma'nawiyah, baru diklasifikasikan lagi kan di bawah. Fi'liyah juga adalah sabab ma'lum wa laisa laha sabab ma'lum. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama, jelas. Tapi, ya, klasifikasi pertamanya itu dzatiyah dan fi'liyah. Nah, semua nama atau sifat dzatiyah itu porosnya pada nama Allah Al-Hayy, dan semua
sifat fi'liyah porosnya pada nama Allah apa? Al-Qayyum. Makanya disebutkan dalam hadis, "Idza du'iya bihi ajab." Kalau dia dipanggil dengannya, dia menyambut panggilannya. Dan kalau dia diminta dengannya, maka dia akan mengabulkan permintaan hambanya. Jelas? Baik. Sekarang kita akan baca keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala Al-Hayy. Nama Allah Al-Hayy. Ay ad-daim al-baqi alladhi lahu kamalul hayah. Ad-daim itu yang senantiasa hidup, al-baqi yang tidak disentuh dengan kebinasaan. Alladhi lahu kamalul hayah, yang memiliki kehidupan yang sempurna, walladhi la sabila lil fana' alaih. Itu zat yang tidak disentuh dengan kefanaan sama sekali, kebinasaan sama sekali. Itu nama Allah Al-Hayy. Al-Qayyum ay al-qa'im bi nafsihi, yang berdiri dengan sendirinya, al-muqim li ghairi, yang menghidupkan selainnya. Jadi al-qa'im bi nafsihi itu menunjukkan akan kesempurnaan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada selainnya. Al-muqim li ghairi menunjukkan bahwa selainnya butuh kepada Allah, sama seperti makna as-samad. Ya. Qala fa huwa ghaniyyun an khalqihi. Maka Allah Azza wa Jalla ghani, tidak butuh kepada hambanya. Wa khalquhu muhtajuna ilaihi, sedangkan hamba-hambanya dialah yang butuh kepada Allah. Qala wa qad warada anna al-hayy al-qayyum, dan telah datang sebuah hadis bahwa nama Allah Al-Hayy Al-Qayyum wal ismul a'zam, itulah nama Allah yang a'zam. Jadi diistilahkan dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Ya, alladzi idza du'iya Allah bihi ajab, nama yang dengannya, nama yang apabila Allah diseru dengannya dia menyambut. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila dia diminta dengan nama itu dia akan memberi. Kenapa begitu? Qala lidilalatil hayy, karena nama Allah Al-Hayy menunjukkan ala sifat dzatiyah, menunjukkan akan semua sifat-sifat Allah dzatiyah. Warilalatil qayyum ala sifat fi'liyah, sedangkan al-qayyum menunjukkan akan sifat-sifat, seluruh sifat-sifat fi'liyah. Fasifatu kulluha, maka sifat-sifat seluruhnya tarji'u ila hadainil ismain, semua sifat, semuanya porosnya kepada dua nama ini, al-karimain yang agung ini, al-azimatain yang mulia ini. Gitu. Jadi ini keistimewaan nama Allah Al-Hayyul Qayyum disebut dengan nama Allah yang a'zam. Jelas ya? Qala wa likamali qayyumiyatihi, dan juga likamali qayyumiyatihi, karena qayyumiyah Allah yang sempurna. Qayyumiyah tadi dari nama Allah apa? Al-Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya dan menghidupkan selainnya dalam bentuk yang paling sempurna. Karena kesempurnaan qayyumiyah Allah bilang la ta'khudhuhu sinatun wala naum, karena dia menghidupkan selainnya. Jadi dia tidak disentuh dengan sinah dan juga an-naum, tidur. Apa itu sinah? Sinah itu muqaddimat naum. Itu muqaddimah tidur, yaitu an-nu'as. Yaitu naumun khafif. Itu yang diartikan apa? Kantuk. Bahwa Allah Azza wa Jalla tidak disentuh dengan kantuk dan tidak juga tidur. Ini karena qayyumiyahnya Allah Azza wa Jalla. Lau ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini menunjukkan akan kesempurnaan kerajaan Allah Azza wa Jalla, bahwa dia pemiliknya, dia penciptanya. Dan bahwa semua makhluknya, apa yang di langit dan di bumi, seluruhnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik tunggal alam atas dan alam bawah. Yang kita tahu, yang kasat mata ataupun yang abstrak atau makhluk-makhluk astral katanya kalau kata orang sekarang. Jin, dedemit, apalagi lelembut, dan yang semisalnya. Semuanya adalah Allah Azza wa Jalla pemiliknya, penciptanya, penguasanya, wa mutasarrif, dan hanya dia yang mengatur semua hambanya. Ini menunjukkan akan kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sempurnanya kerajaan Allah Subhanahu, Allah Azza wa Jalla katakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi."
Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Artinya syafaat, kan kita akan sedikit menyinggung masalah syafaat. Masalah syafaat ini adalah syubhat yang paling populer di kalangan kuburiyun, para penyembah kubur. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah, ya, dari orang-orang soleh, ya, baik yang dibuat patungnya atau yang dibiarin dalam bentuk kuburan. Kalau orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nggak dibiarin dalam bentuk kuburan, dibikin patung. Kalau orang sekarang dibiarin dalam bentuk kuburan, ya, atau ya beranjak ke arah situ, ya, dengan membuat foto-fotonya dulu, karena kan semuanya diawali dari gambar. Ya, seperti yang terjadi, ya, kesyirikan yang terjadi pada kaumnya siapa? Kaumnya Nuh alaihissalam. Awalnya gambar, kemudian jadi patung. Awalnya cuma buat ngingetin ibadah. Ya, lihat tuh. Ya, Waddan wa Suwa'an wa Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasr. Seperti itu. Ya, sehingga termotivasilah orang-orang di masa itu untuk beribadah. Tapi ketika diwafatkannya ulama. Lihat nih kalimat diwafatkannya ulama. Wa nusiyal ilmu, dan ilmu tidak dilupakan. Berarti ketika ilmu diangkat apa yang ada? Kebodohan. Terus jadi kebodohan karena ada kebodohan jadi nggak kafir gitu. Ya kafir juga gitu kan. Ini memang lucu itu teman-teman. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada dibilang wa nusiyal ilmu, dan diangkat ilmu. Berarti ketika ilmu itu hilang, wasabata, yang ada apa? Al-jahal. Terus ketika mereka jahil jadi nggak kafir gitu, ya kafir juga, gitu kan? Ada namanya kufur jahil, itu ada itu. Walaupun teman-teman bilang nggak ada. Nasallallahu alaihi wasallam yahdiyana wa iyyahum, semoga Allah memberi kita hidayah dan juga mereka. Al-muhim, ketika dibilang wa nusiyal ilmu, ya, ketika ilmu dilupakan, setan pun datang lagi kepada mereka, ya, kemudian mengatakan bahwa patung-patung ini tidak dibuat kecuali untuk diibadahi sebagai perantara antara hamba dengan Allah. Fa'ubidat. Maka akhirnya diibadahilah. Ya. Nah, itulah ketika terjadi kesyirikan, ya, baru Allah Azza wa Jalla utus Rasul, ya, Nuh, ya, sebagai penegakan hujjah. Jadi penegakan hujjah itu dengan diutusnya para anbiya dan para rasul. Ya. Nah, berawal dari gambar. Ya. Kembali kepada pembahasan syafaat. Ya, di sini Allah Azza wa Jalla katakan man dzalladzi yashfa'. Karena orang-orang musyrikun menjadikan orang soleh itu sebagai perantara yang diharapkan syafaatnya. Apa syafaatnya maksudnya? Syafaat itu pertolongan. Ya, pengertian syafaat adalah tolabul khairi lil ghair. Itu pengertian syafaat. Minta kebaikan untuk orang lain. Jadi diharapkan nih orang soleh untuk minta kepada Allah buat siapa? Buat kita nih, buat, ya, yang menyerunya. Gitu kan? Karena asy-syafa'ah itu diambil dari kalimat syafa'. Apa kata Allah? Wasyaf'i wal witr. Ya, syafa' itu lawannya apa? Witir. Witir itu apa artinya? Ya, ganjil. Syafa'at berarti apa? Genap. Ya. Jadi korelasinya dengan, ya, pengertian secara bahasa dan syariat. Tadinya dia minta kepada Allah sendiri. Witir. Dia lewat orang soleh jadi apa? Genap. Penggenapan. Itulah syafaat. Nah, orang-orang musyrikun mengklaim bahwa orang-orang saleh yang mereka ibadah itu adalah para pemberi syafaat. Ya. Padahal syafaat itu seluruhnya milik Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Artinya, pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat, hatta Nabi sekalipun dia nggak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Berarti mintanya bukan kepada orang saleh, bukan mintanya kepada para wali, bukan mintanya kepada kuburan atau kepada ustaz atau kepada Pak Kiai, tapi minta syafaat itu kepada Allah yang memilikinya. Sekalipun Nabi yang diberi kuasa untuk memberi syafaat, dia nggak bisa memberikan syafaat kepada umatnya kecuali dengan izin Allah. Apa contohnya? Syafaat Nabi untuk para calon penghuni surga untuk memasuki surga. Ya, ketika, ya, al-mu'minun sudah melewati as-sirat, kemudian selesai dari qantarah, nanti kita akan bahas juga tuh sirat, qantarah.
Ya, mereka dapati pintu surga tertutup. Ya, lalu disitulah Nabi SAW minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibukakannya pintu surga. Jadi Nabi memberi syafaat kepada penghuni surga untuk masuk surga itu juga setelah dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantaranya. Maka di sini nafikan, man alladhi yashfa'? Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Kenapa? Karena sempurnanya kerajaan dia. Jadi nggak bisa sembarangan orang ngasih syafaat gitu aja. Ya, seperti misalnya di sebuah perusahaan, ya, ada bos, ada bawahan, kemudian bawahannya pengen masukin orang, ya kan? Bawahannya pengen masukin orang, ya, sembarangan dia misalnya. Kenapa? Karena ya mungkin si bosnya nggak tahu atau mungkin ya karena kelemahan ilmunya. Jadi orang bisa berbuat seenaknya. Seperti misalnya kondisi negara kita lah yang carut marut begini. Ya, Pak Presidennya nggak tahu yang dibikin sama ajudannya gitu kan. Gitu kan, dia lulusin ini, dia lulusin itu. Memberi syafaat seenaknya. Tapi di kerajaan Allah nggak bisa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kenapa? Karena sempurnanya kerajaan Allah. Nah, adanya pemberi syafaat disebutin dalam kitab apa? Dalam kitab Qawaidul Arba. Ya, bukan karena Allah nggak tahu bahwa orang ini berhak menerima, orang ini berhak untuk mendapatkan keringanan atau mau dimasukkan dalam surga atau diberikan hajat, bukan. Tapi adanya pemberi syafaat itu untuk memuliakan mereka. Ya, di hadapan seluruh makhluk bahwa mereka adalah makhluk yang Allah Azza wa Jalla pilih yang memiliki kedudukan yang berbeda dari yang lainnya. Itu dibahas dalam kitab Al-Qawaidul Arba. Di sini nafikan adanya ya orang yang memberikan syafaat ya di sisi Allah tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Man dzalladzi ay la ahad. Ya, siapakah yang bisa memberi syafaat? Maksudnya la ahad, enggak ada seorang pun yang bisa memberi. Nah, ini kalimat am mencakup ya para malaikat yang diberi wewenang, para nabi yang diberi wewenang, begitu juga al-mu'minun yang diberi wewenang untuk memberi syafaat. Mereka enggak bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ya, karena malaikat yashfa'un, bisa memberi syafaat, tapi dengan izin Allah. Para nabi juga yashfa'un, begitu juga yang mati di jalan Allah juga yashfa'un, dan seterusnya ya. Man dzalladzi yashfa'u indah? Asy-syafa'atu mushtaqqun min asy-syafa'. Syafaat itu diambil dari kalimat syafa' wa huwa dhiddul witir, lawan dari witir. Berarti syafa' artinya apa? Genap. Karena witir semua tahu ganjil. Qala wasyafa'atu, sedangkan menurut syariat apa pengertian syafaat? Qala su'alul khairi lil ghair. Minta kebaikan buat orang lain. Ya. Bahasa kita bisa disebut dengan memberi rekomendasi, gitu kan? Memberi rekomendasi. Ya, su'alul khairi lil ghair. Nah, tapi kalau di dunia tadi, ya bisa jadi ya si pemiliknya nggak tahu tentang kondisi ya orangnya, tapi kalau Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Qala bimana an yas'alul mu'min rabbah, di mana si mukmin ini minta kepada Rabbnya an yaghfira dzunuba wa jara'ima ba'dil mu'minin, agar Rabbnya mengampuni dosa-dosa sebagian orang-orang yang beriman. Jadi dalam perkara syafaat ini ada 3 komponen. Ada yang memiliki, ada yang mendapatkan, ada yang memberi syafaat. Jadi yang memberi syafaat yang di tengah. Dia ngasih syafaat kepada yang menerima, tapi dengan izin yang memiliki. Yang izin yang memiliki. Qala lakinnaha milkun lillahi subhanahu. Akan tapi syafaat itu milik Allah subhanahu. Fala takunu illa biidznih. Tidak terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu. Ai bi amrihi. Wa dzalika likibriyaihi. Kenapa enggak terjadi syafaat kecuali dengan izin Allah? Karena keagungan, kebesaran dan sempurnanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'u ahadun an yataqaddam ilaihi bisyafa'ah. Enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah untuk siapapun kecuali setelah Allah memberikan izin. Ada izin, jalan. Enggak ada izin, enggak. Karena kesempurnaan kerajaan Allah Azza wa Jalla. Ya, sekalipun hamba-hamba pilihan, para malaikat, para nabi, dia diberi wewenang untuk memberi syafaat, tapi enggak bisa memberikan kecuali dengan izin Allah, dan tidak bisa diberikan kecuali kepada yang Allah izinkan untuk menerima. Jelas ya? Seperti itu. Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui
Ya, apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Ini berbicara tentang ya kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmunya Allah itu muhitun bikulli syai'. Ya, meliputi segala sesuatu, mencakup alam atas dan juga alam bawah. Bahkan tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa ilmunya Allah Subhanahu meliputi segala sesuatu. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, qala ilmu wattila'u muhitun bil umur al-madiyah wal mustaqbalah. Bahwa ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi perkara-perkara yang telah lalu dan juga yang akan datang. Ya. Fala yakhfa 'alaihi minna syai'. Tidak ada satupun dari perkara itu semua yang luput dari pengetahuan Allah. Ya. Semua Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan tidak ada satu daun pun jatuh kecuali Allah tahu. Ya, apalagi ente yang bikin kerusakan misalnya. Daun jatuh aja dia tahu dari pohon mana dia jatuh, daun yang mana yang jatuh, kapan jatuhnya dan di mana jatuhnya. Ya, wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis. Dan tidak juga satu benih yang ada di kedalaman bumi, tidak yang kering dan tidak pula yang basah. Allah mengetahui. Ini yang menimbulkan rasa apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seorang yang taqaddam melakukan suatu perbuatan dan Allah tahu. Yes? Itu. Qala wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa', sedangkan hambanya itu makhluk, ya, tidak seorang pun yang ya bisa meliput ilmunya Allah. Ya, kecuali yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Apa maksudnya? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, qala ayal ibadu la ya'lamuna syai'an min ilmi Allah illa ma 'allamahu Allah iyyahu ala alsinati rusulih. Bahwasanya para hamba tidak mengetahui sedikit pun dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah ajarkan kepadanya melalui lisan para rasulnya. Wa bi turuqin wa asbabin mutanawwi'ah, dan dengan cara-cara dan sebab-sebab yang beragam. Baik. Ya, jelas ya. Ya, ini menunjukkan akan ya yang pertama luasnya ilmunya Allah dan bahwasanya hamba ya kalau Allah enggak ajarin enggak tahu apa-apa. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Qala wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dan kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Ya, kursi seperti tadi telah dijelaskan apa? Maudhi' al-qadamain, tempat dua kaki. Itu definisi dari Ibnu Abbas. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa kursi itu apa? Dia juga arsy. Ya, tapi yang benar bahwa kursi itu ghairul arsy. Kursi ya kursi, arsy adalah arsy. Artinya keduanya berbeda. Baik. Berkata Syekh qala wa kursiyun balagha min 'azamati wa si'ati anna wasi'as samawati wal ard. Bahwa kursinya saja ya saking besarnya, saking dahsyatnya, sedangkan dia adalah makhluk, dia adalah ciptaan Allah, itu meliputi langit dan bumi. Ya, saking dahsyatnya ya kursi yang merupakan ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allahu a'zam, Allah lebih dahsyat. Ya, maka disebutkan dalam sebuah hadis ya di akhir kitab tauhid itu. Kalau Anda bisa lihat itu disebutkan ya jarak ya antara kursi dengan arsy. Ya. Bahkan disebutkan juga jarak antara langit pertama dengan langit kedua. Ya. 500 am, 500 tahun perjalanan. Kemudian langit kedua dan langit ketiga 500 am, 500 tahun perjalanan. Kemudian sampai langit ketujuh, kemudian di atasnya ada bahar, ada laut. Ini juga nggak masuk akal kita, karena yang berperan di sini cuma apa? Iman. Oh, nggak jatuh airnya gitu kan? Ya, laut yang antara permukaan ya dengan dasarnya 500 am, 500 tahun perjalanan.
Ya, kemudian di atasnya kursi, kemudian di atasnya arsy-nya Allah, wallahu fawqa arsy, dan Allah azza wa jalla di atas arsy. Dia bilang wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lam ma antum amilun, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, wa aqrabu ilaikum min hablil warid. Dia di atas arsy, jauhnya kayak begitu, tapi dan dia lebih dekat kepada kalian daripada urat leher. Nah, kalau makhluk kita bilang nggak mungkin, tapi salah kalau kita sudah berpikir nggak mungkin. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke dalam tasbih duluan. Kalau kita bilang nggak mungkin, nah itu pikiran kamu yang ada tasbih di situ. Sedangkan Allah azza wa jalla laisa kamitsli syai', tidak serupa dengan sesuatu. Nah, kalimat tidak mungkin itu mengandung apa? Keyakinan tasbih. Ya. Jadi kita bilang, ya Allah azza wa jalla, ya, bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangannya terbentang. Jadi kita bilang nggak mungkin ada dalam pikiranmu tasbih. Ya, karena kamu ya menyerupakan Allah dengan makhluk dulu. Gitu kan? Allah marah misalnya, disebutkan dalam hadis. Nggak mungkin marah kan begini, itu tasbih. Ya. Allah takjub. Kemudian kalian bilang nggak mungkin. Takjub kan demikian. Itu tasbih. Ya, kamu bilang nggak mungkin karena sebelumnya kamu sudah mentasbih. Tapi kalau yang terpatri dalam dada kita itu, laisa kamitsli syai', nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kalau tidak serupa dengan sesuatu berarti nggak ada yang mungkin. Betul? Tidak ada yang tidak mungkin. Dan kesamaan pada nama, kesamaan pada penyebutan, bukan berarti kesamaan pada hakikat. Jelas? InsyaAllah pertemuan yang akan kita habisin pembahasan tentang ayat kursi, kemudian kita masuk kepada potongan-potongan ayat yang lainnya yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu. Allahu ta'ala ala wa alam. Wa ilahuna, sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.